Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, tentang ide pokok paragraf. Kemudian yang kedua adalah tentang penghamalan sila ketiga Pancasila. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama yakni ide pokok paragraf. Apa sih ide pokok paragraf itu? Ada yang tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi pokok dari sebuah paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Biasanya, kalimat utama itu ada di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Kalimat utama biasa di awal, di tengah, dan di akhir. Tapi seringnya kalimat utama itu berada di awal paragraf. Nah, sebagai contoh, mari kita baca teks berikut. Setelah membaca, kita akan mencari di mana kalimat utama dan apa ide pokok dari teks kalimat ini. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, dari teks paragraf ini kita dapat menemukan kalimat utama itu ada di awal paragraf. Ya, yang ini sampai titik. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, ini adalah kalimat utama dari paragraf yang kita baca tadi. Nah, lalu setelah kita menemukan kalimat utama, apa ide pokok dari paragraf yang kita baca tadi? Ide pokoknya adalah pembahasan tentang reptilia tentunya. Karena apa? Karena dari paragraf yang kita baca tadi secara garis besar menjelaskan tentang reptilia. Maka ide pokoknya adalah pembahasan tentang reptilia. Nah, seperti itulah bagaimana ide pokok. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, yakni pengamalan sila ketiga Pancasila. Atau memahami pentingnya bekerja sama. Nah, silakan dibuka buku tematiknya halaman ke-100. Di situ ada teks cerita mengenai permainan cabut ubi. Silakan dibuka buku tematiknya halaman ke-100, kita baca bersama-sama. Permainan cabut ubi. Adit dan teman-teman akan bermain permainan cabut ubi. Permainan ini merupakan permainan tradisional. Bambang, Faisal, Adit, Denias, dan Putu bermain bersama. Mereka melakukan home pimpa atau gambreng. Cara ini dilakukan untuk menentukan siapa yang mencabut. Bambang berperan mencabut ubi, teman lainnya menjadi ubi. Mereka harus berpegangan pada tiang dengan kuat. Adit bertugas memegang tiang. Faisal, Denias, dan Putu berjajar di belakangnya. Mereka harus berpegangan kuat. Satu persatu, Bambang harus mencabut ubi. Artinya, menarik temannya sampai terlepas dari teman di depannya. Permainan ini terus dilakukan sampai semua terlepas. Kerjasama yang baik dibutuhkan dalam permainan ini. Kerjasama mencerminkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Anak yang menjadi ubi harus berpegang kuat supaya mereka tidak mudah dicabut oleh yang mencabut. Nah,
Pernahkah kamu bermain permainan yang membutuhkan kerjasama? Silahkan tulislah cerita pengalamanmu ketika bermain permainan yang membutuhkan kerjasama, seperti bermain tarik tambang, bermain sepak bola, atau permainan yang lainnya. Nah, kemudian silahkan dilihat halaman ke-99. Di situ kalian temukanlah ide pokok dari teks cerita yang berjudul Perkembangbiakan Ubi Kayu. Nah, setelah kalian membaca cerita tentang perkembangbiakan ubi kayu, maka temukanlah ide pokok dari paragraf 1 dan 2. Kemudian tulislah ide pokok tersebut di buku tugasmu. Nah, jadi hari ini tugasnya adalah yang pertama, kerjakan halaman 99 mengenai ide pokok dari paragraf yang telah kalian baca di halaman 99. Kemudian tugas yang kedua adalah halaman 100 mengenai pengalaman kalian bermain dengan permainan yang membutuhkan kerjasama. Nah, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ditanyakan, masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan ke guru kalian masing-masing. Nah, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.